Ibu Presiden, kemarin rezim Ayatollah secara terang-terangan melanggar piagam PBB dan hukum internasional, menyerang negara Israel dan meluncurkan 170 UAV, 120 rudal balistik dan 30 rudal jelajah yang membawa 60 ton bahan peledak ke Israel. Serangan ini diluncurkan dari tanah Iran serta dari Lebanon, Yaman, Suriah dan Irak. Rekan-rekan, sejak saya memulai masa jabatan saya di sini, dalam setiap pidato dan dalam surat yang tak terhitung jumlahnya, saya telah membunyikan lonceng peringatan mengenai Iran. Saya menyerukan kepada Dewan ini untuk mengambil tindakan nyata terhadap rezim Ayatollah. Saya telah menjelaskan bahawa Iran dan ambisi hegemoniknya untuk mendominasi dunia harus dihentikan sebelum mendorong dunia ke suatu dominasi global harus dihentikan sebelum mendorong dunia ke titik tanpa harapan ke perang regional yang dapat meningkat untuk perang dunia. Sayangnya tidak ada tindakan yang diambil. Dan tadi malam dunia menyaksikan eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang melayani sebagai bukti paling jelas tentang apa yang terjadi ketika peringatan tidak diindahkan. Israel bukanlah anak laki-laki yang menangis serigala. Kami telah berteriak dari atap rumah selama bertahun-tahun, mencoba membangunkan komunitas internasional, tetapi tidak berhasil. Isu saya Dewan ini menginternalisasi kata-kata saya, tidak akan membutuhkan ledakan yang menggetarkan tulang dari serangan semalam untuk membangunkannya. Rekan-rekan, tadi malam, Iran sekali lagi membuktikan bahawa mereka tidak peduli pada Islam atau Muslim. Serangan. Tetapi lihat video ini yang menunjukkan bagaimana Israel menjangkau drone Iran melalui bingkai rumah dan Masjid Al-Aqsa. Kamu bisa melihatnya. Itu Al-Aqsa Mosque. Bagi Iran, pengelolaan Israel dan pembebasan wilayah tersebut lebih istimewa dibandingkan wilayah integral. Ayatollah terbiasa dengan serulingnya untuk berpartisipasi dalam peniruan Syiah global. Dalam serangannya, dia bahkan memanggil orang-orang Saudi di Irak, seperti yang kita tahu, Ramco Ilfield, pepatah Arab di rumah dan semua orang, mereka melihatnya sebagai sebuah kerangka. Bagaimana anda layak mendapatkannya? Apakah ini penceramah yang anda pahami mencoba mengguncang masjid dan menghina umat Islam? Sejauh ini serangan Iran terhadap Israel adalah yang pertama, namun ini hanyalah bagian terbaru dari kisah perang yang telah diserang sejak serangan Islam berada di tangan mereka. Rejim Ayatollah jelas punya. Diasporanya pernah dan akan menjadi dominasi dunia dalam forsya radikal mereka revolusi Syiah mengenai dunia. Saya pikir semua orang tahu itu. Raja Islam saat ini juga tidak berbeda dengan Haf dan Ayatollah Khamenei juga tidak berbeda dengan Adolf Hitler. Rahaf Hitler pertama kali mencoba menjadi sebuah kerajaan. 10 tahun mencoba melukis benua itu. Seperti Khamenei mencoba melukis kerajaan Syiahnya yang radikal wilayah tersebut dan sekitarnya. Inilah sebabnya mengapa Iran mempersenjatai diri mereka dengan rudal balistik antar benua ICBM. Iran dan Israel berada di benua yang sama. Anda berikutnya. Rezim Ayatollah bertindak seperti rezim Nazi dan tentara mereka termasuk Hamas, Jihad Islam Palestina, Hizbullah, Houthi, Garda Revolusi dan jihadis biadab lainnya. Alih-alih meneriakkan Sieg Heil, para Islamis radikal Nazi ini justru meneriakkan kematian bagi Israel, kematian bagi Amerika, kematian bagi Inggris. Seperti halnya rezim Nazi, rezim Ayatollah melihat kematian dan kehancuran di manapun ia berada. Selama beberapa tahun terakhir, warga sipil Ukraina telah dibunuh dari langit dengan persenjataan Iran. Presiden Zelensky dalam mengutuk serangan Iran tadi malam mengatakan, dan saya ikut di langit di atas Timur Tengah dan Eropah,
Suara ini harus berfungsi sebagai panggilan untuk membangunkan dunia yang bebas. Dengarkan Presiden Zelensky dan sadarlah. Sama seperti tangan Wehrmacht yang selalu menjangkau, Iran menghantam Albania dengan serangan cyber dan melancarkan serangan terhadap Kurdi di Iraq. Kita semua diingat serangan terhadap kapal tanker minyak Mercer Street yang menewaskan awak kapal asal Inggris dan Rumania terbunuh. Dan baru kemarin Iran menyita sebuah kapal kargo Portugis. Yusafa yang ditahan oleh Iran saat ini terdiri dari warga negara India, Filipina, Pakistan dan Rusia. Iran mengancam perdagangan maritim global. Iran bukan hanya negara teror. Iran adalah negara bajak laut. Rekan-rekan, baru saja minggu ini pengadilan di Argentina menahan bertanggungjawab atas serangan teror di Buenos Aires terhadap pusat komunitas Yahudi yang menewaskan 85 orang dan melukai 300 orang. Dan seperti halnya Reich ketiga dan perwira SS yang brutal, rezim Iran tidak hanya menyebarkan kejahatan di luar negeri, tetapi juga menyiksa dan membunuh warga negara mereka sendiri. Pada tahun 2023 saja, rezim Ayatollah telah mengeksekusi 834 orang Iran. Rezim ini menindas perempuan dan membunuh mereka karena tidak mengenakan jilbab dengan benar. Ketika rakyat Iran secara damai memprotes kebrutalan ini, mereka ditindas dengan peluru tajam. Ratusan pengunjuk rasa terbunuh dan ribuan lainnya ditangkap. Isu ini adalah rezim yang membiarkan rakyatnya mati kehausan di Isfahan, sementara rezim ini mendanai teror di seluruh dunia dengan miliaran dolar. Bapa yang flash anda lakukan untuk mempertahankan dunia dari Iran. Sungguh seluruh dunia menderita karena Iran, termasuk rakyat Iran. Tolong bela mereka. Selama bertahun-tahun dunia telah menyaksikan kebangkitan Reich Islamis Syiah. Namun seperti halnya saat kebangkitan Nazisme, dunia diam, benar-benar diam. Bapak Sekretaris Jenderal, Iran telah melanggar resolusi Dewan Keamanan dan Piagam PBB selama bertahun-tahun. Mereka memasuk Hizbullah dengan senjata yang melanggar resolusi nomor 1559 dan 1701. Mereka memajukan proliferasi senjata yang melanggar resolusi 2231. Mereka melanggar resolusi 1540 dan 2216. Mengapa anda tidak menggunakan semua cara yang mungkin untuk mengutuk Iran dan menuntut kepatuhan? Kenapa menggelar karpet merah untuk para jihadis genosida ini? Mengapa anda memperlakukan mereka seolah-olah mereka tertarik pada deeskalasi ketika anda tahu bahawa yang terjadi adalah sebaliknya? Rekan-rekan, strategi Iran sudah sangat jelas. Lengan, dana, dan melatih proksi teror di seluruh dunia untuk melaksanakan skema dominasi Iran yang mematikan. Tapi hari ini topeng penyangkalan Iran telah dihapus. Tidak ada lagi persembunyian dan tidak ada lagi gertakan. Tidak ada lagi yang namanya melalaikan tanggungjawab. Iran telah menyerang Israel dari wilayah kedaulatannya sendiri secara terbuka dan dengan bangga. Topengnya sudah terbuka. Iran, sponsor teror global nomor 1, telah menunjukkan wajah aslinya sebagai pengacau stabilitas kawasan dan dunia. Dan sekarang saat ini adalah saat dunia harus berhenti mengabaikan kejahatan Iran dan mengambil tindakan. Sebab rasa puas diri dunia juga harus turun. Masker dilepas dan sarung tangan harus dipakai. Tombol tunda tidak lagi menjadi pilihan. Satu-satunya pilihan adalah mengutuk Iran dan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk membuat mereka membayar harga yang mahal atas kejahatan mereka yang mengerikan. Iran dan para pendukungnya harus menunjukkan bahawa dunia yang beradab tidak akan tinggal diam. Sementara banyak negara segera mengutuk serangan itu, mereka yang tidak harus bertanya pada diri mereka sendiri, bagaimana anda menginginkan sejarah untuk mengingatmu? Para anggota Dewan, serangan semalam merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan piagam PBB. Ini adalah tindakan eskalasi yang dapat menyeret seluruh wilayah dan dunia ke dalam perang. Tapi dapatkah anda bayangkan, jika serangan itu dilakukan atas nama Iran, payung
atau jika beberapa rudal Iran memiliki hulu ledak nuklir. Rezim yang melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel, sesama negara anggota PBB, mengarah pada kemampuan nuklir. Ini adalah dia ada teror yang bertanggungjawab atas kehancuran global dan akan segera memiliki kemampuan nuklir. Anda semua tahu bahawa Iran secara sistematis melanggar JCPOA dan telah memperkaya uranium hingga mencapai kemurnian 60%. Dan bahkan lebih banyak lagi, waktu pelarian Iran untuk membuat senjata nuklir tinggal beberapa minggu lagi. Tidak ada tindakan konkret yang diambil dan para inspektur IAEA tidak diberitahu. Iran berada di ambang menjadi kekuatan nuklir, seharusnya membuat takut setiap anggota Dewan ini. Luangkan waktu sejenak untuk berfikir apa yang akan terjadi jika Ayatollah Khamenei meluncurkan bom nuklir tadi malam. Apakah ini dunia yang ingin kita tinggali? Jadi kepada para penandatangan JCPOA saya katakan memulai mekanisme snapback hari ini. Mulai terapkan semua sanksi yang mungkin dijatuhkan kepada Iran sebelum terlambat. Ya, kita membutuhkan dunia yang dipimpin oleh Churchill, tidak Chamberlains. Rekan-rekan, pada tanggal 7 Oktober, Hamas dengan pendanaan Iran, dengan persenjataan Iran, dengan pelatihan, melakukan pembantaian paling brutal terhadap orang Yahudi sejak Holocaust. Mereka membantai anak-anak kami. Mereka membakar seluruh komunitas. Mereka memperkosa para perempuan kami. Mereka menyandera keluarga dan menyiksa 133 sandera. Hizbullah dengan senjata dan sponsor dari Iran telah menembakkan ribuan roket ke Israel sejak tanggal 7 Oktober, menghancurkan kota. Kelompok Houthi dengan senjata Iran dan instruksi dan intelijen menembaki setiap kapal dagang yang dicurigai memiliki hubungan dengan Israel. Dan kemudian Iran yang mengarahkan dan membayar semua kekerasan ini melakukan serangan dengan proporsi yang sangat besar terhadap Israel. Rekan-rekan, kita ditembaki dari semua lini, dari setiap perbatasan. Kita dikelilingi oleh proksi teror Iran. Perang di Gaza jauh lebih luas daripada perang antara Israel dan Hamas. Semua kelompok teror yang menyerang Israel adalah tentakel dari gurita Syiah yang sama, yaitu gurita Iran. Jadi saya bertanya kepada anda, dan jujur, bagaimana reaksi anda jika keberadaan anda terancam setiap hari? Sementara rezim Ayatollah berpikir, mereka hanya berpikir bahwa Israel adalah katak di dalam air mendidih, bahwa kita menjadi terbiasa dengan ancaman terhadap kelangsungan hidup kita dan tidak akan menyadarinya hingga semuanya terlambat. Mereka salah, anda salah. Serangan ini telah melewati batas dan Israel memiliki hak hukum untuk melakukan pembalasan. Temukanlah katak di dalam air mendidih. Kami adalah bangsa singa. Setelah serangan besar-besaran dan langsung terhadap Israel, seluruh dunia, apalagi Israel, tidak bisa puas dengan kelambanan. Kami akan mempertahankan masa depan kami. Rekan-rekan, terlepas dari besarnya serangan itu, 99% UAV dan rudal Iran berhasil dicegat oleh Israel dan sekutu kami. Namun fakta bahawa pertahanan udara Israel terbukti lebih unggul tidak mengubah kebrutalan serangan Iran. Iran tidak bisa lagi bersembunyi di balik proksi-proksi mereka. Kini negara ini telah mengekspos dirinya sebagai negara paria, pengekspor teror. Memang benar dan mulai sekarang harus diperlakukan seperti itu. Tidak cukup hanya dengan mengeluarkan Iran dari Komisi PBB tentang status perempuan. Iran adalah pelanggar hak asasi manusia terburuk di dunia dan rezim semacam itu tidak dapat memegang posisi apapun di PBB. Tidak ada lagi perlakuan karpet merah di PBB. Tidak ada lagi peredaan. Yadvin Sen, Dewan harus mengambil tindakan mengutuk Iran atas teror mereka, memicu mekanisme snapback dan menerapkan kembali sanksi yang melumpuhkan, menetapkan Korps Garda Revolusi Iran sebagai organisasi teror